Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to English with Miss Ria channel. How are you today? I hope you're doing good this morning. Yeah? Okay, today I'd like to explain for you our new material entitled Conditional Sentence. Jadi pagi ini kita akan belajar tentang conditional sentence. Nah, kompetensi dasar yang akan dipelajari dalam materi ini yang pertama ada 3.3 dalam silabus kita, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait rencana yang akan datang dengan kondisi tertentu sesuai dengan konteks penggunaannya dan memperhatikan unsur kebahasaan if dalam present tense. Yang kedua, di 4.3, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait rencana yang akan datang dengan kondisi tertentu dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, berikutnya adalah tipe yang ketiga, disebut dengan second conditional atau type 2. Nah, digunakan ketika hasil atau konsekuensinya hanya memiliki harapan terwujud, walaupun kemungkinan itu sangat kecil ya. Jadi harapan terwujudnya ini kemungkinannya sangat kecil. Jadi bisa dikatakan kalau kalimat pengandaian tipe kedua ini belum tentu terjadi, namun juga masih bisa menjadi kenyataan. Oke, sekarang ke rumusnya. If berada di depan, kemudian ditambah simple past. Nah, simple pastnya ini apapun itu subjeknya mesti pakai to be yang word jika menggunakan kalimat yang nominal. Nah, kalau misalkan menggunakan simple past yang kalimat verbal, maka otomatis subjeknya ditambahkan verb 2 ya. Ataupun bisa pakai yang negasi, pakai yang didn't. Nah, kalau misalnya tidak pakai kalimat verbal, maka simple pastnya memakai word apapun itu subjeknya, baik itu she, he, ataupun it ya. Nah, setelah simple past atau word tadi, comma, kemudian subject bisa ditambah would, could, bisa juga might, kemudian tambah verb subjeknya. Kebanyakan di second conditional itu menggunakan would ya, jadi could sama might bisa optional saja. Nah, kalau misalnya if berada di tengah untuk rumus second conditional atau type 3 ini, type 2 ini adalah simple past berada di depan atau were, kemudian ditambahkan if di tengah, tambahkan subject, ditambahkan would atau could atau might ya, dan tidak ada koma jika if-nya berada di tengah ya guys. Oke, kita berikutnya ke contoh kalimat. Dan ini juga berdasar kita ungkap faktanya seperti apa ya. Oke, contoh kalimat untuk second conditional atau type 2 ini contohnya adalah if you knew the information, you would get a comment. Jika Anda mengetahui informasi itu, Anda akan memberikan komentar. Faktanya ya, ini tadi kita lihat rumusnya if-nya di depan, kemudian simple past dia pakai you, kemudian new-nya kata kerja kedua, kemudian comma, pakai subject, kemudian pakai would, ditambahkan verb satu gitu ya. Nah, sekarang kita akan kulik faktanya ya. Nah, fakta dari kalimat contoh yang di atas ini adalah simple present karena dia conditional sentence-nya ada simple past, maka faktanya mesti diingat kalian turun satu tingkat tensesnya menjadi simple present tense ya. Oke, fakta dari kalimat ini adalah you do not know the information, so you do not get the comment. Anda tidak mengetahui informasi, jadi Anda ya tidak memberikan komen. Nah, kalau misalnya di conditional sentence ini kalimat pengandaiannya adalah positif kalimatnya, maka di kalimat faktanya atau realitanya ya dari kalimat pengandaian itu berkebalikan dari conditional sentence-nya. Jika positif kalimat pengandaian, maka faktanya menjadi negatif seperti yang kita bahas tadi, you do not know the information, so you do not give the comment. Ya, itu untuk second conditional. Tapi ini menggunakan simple past yang pakai were ya. Kita lihat contohnya. Right now, if I were a teacher, I would be present for my student. Perhatikan di sini subjeknya, di mana kalimat setelah if adalah menggunakan simple past yang
kalimat nominal atau nominal sentence, maka subjeknya menggunakan were. Ya, faktanya I'm not a teacher, I didn't give present to students. Ya, itu contoh lain dari second conditional. Oke guys, sekarang kita beranjak ke third conditional atau type 3. Nah, kalimat pengadaan ini digunakan ketika sebuah kondisi tidak mungkin terwujud sama sekali, ya, at all. Hal ini bisa digambarkan karena kondisi yang sangat mustahil or impossible, atau hanya sebuah mimpi atau imajinasi or imagination, ya. Jadi untuk third conditional ini pengandaiannya impossible, terwujud, karena salah satu syaratnya itu tidak bisa dihadirkan ke realita dunia yang nyata ini, kemungkinan, ya. Oke. Berikutnya kita ke rumus untuk tipe 3 atau third conditional ini. Rumusnya adalah if ditambahkan past perfect, kemudian subjek bisa pakai would atau pakai should, apa pakai could, might juga bisa. Kemudian setelahnya pakai have, dan setelahnya adalah verb 3, ya. Dan kalau misalnya di tengah, subjek ditambah would, bisa juga pakai should atau could, might, ditambahkan have, tambah verb 3, and then plus if, kemudian terakhir adalah past perfect, ya. Nah, sekarang kita beranjak ke contoh kalimat dari third conditional. Contohnya, if I had cleaned the house, I could have gone to the movies. Nah, ini kalimat pengandaiannya positif, ya. Maka dari itu faktanya jadi negatif, ya. Faktanya adalah saya tidak membersihkan. I didn't clean the house, so I didn't go to the movies, ya. Atau bisa juga I didn't go to the movies, so that I didn't clean the house, ya. Seperti itu, ya. Faktanya negatif karena tadi kalau pengandaiannya positif, ya. Kalimat tercontoh berikutnya dari tipe ketiga adalah if she hadn't taken the course, she wouldn't have gotten the scholarship. Nah, ini contoh kalimat pengandaian yang sedikit berbeda karena kalimat pengandaiannya bersifat negatif, ada kalimat negasinya juga di situ. Maka kalau misalnya kalimat pengandaian negatif, faktanya akan menjadi positif, ya. If she hadn't taken the course, she wouldn't have gotten the scholarship. The fact is, or the reality, jadinya she took the course, ya. Dari taken jadi took, turun satu peringkat karena had perfect ini tadi past perfect, ya, turun menjadi simple past untuk faktanya. Jadi she took the course, therefore she got the scholarship, ya. Dia mengambil kursus atau mengikuti mata pelajaran atau kursus, ya, atau mata kuliah, jadinya dia mendapatkan beasiswa seperti itu, atau join kursus karena ternyata dia dapat beasiswa, ya. Itu contoh dari third condition. Oke, sekarang kita mengerjakan practice atau latihan, ya, pilihan ganda. Langsung saja ke nomor 1. If we blah 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 dalam kurung wake up earlier, we should have reached school. Ya, pilihan jawabannya ada wake up, woke up, woken up, and then had woken up, ya. Nah, di nomor 1 ini kita lihat kata kuncinya adalah have reached. Nah, yang dalam kurung ini yang dikasih titik-titik itu berarti ada yang kurang, kita mesti ganti dengan pola kalimat yang sesuai dengan anak kalimatnya. Nah, dalam kurung kata kerjanya itu dirubah, ya, ke dalam conditional sentence tipe berapa ini, ya. Nah, kata kuncinya ini have reached, otomatis ini adalah conditional sentence tipe ke-3 atau type 3, ya, menggunakan would ditambah have ditambah verb 3, otomatis depannya adalah had perfect, yang mana ada pilihan jawaban pakai had perfect, ya, atau past perfect, ya, yaitu nomor pilihan jawaban nomor 1 ini adalah yang D, ya, atau had woken up. Dari itu nomor 1 jawabannya D, ya.
Lanjutnya nomor 2, if you cook vegetables for a long time, they blah 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 lose their nutrients. Kalau ditinjau dari jenis kalimatnya, ini berupa scientific fact atau fakta ilmiah, otomatis ini tipenya zero, ya, tipe 0, di mana present atau simple present ditambah simple present, ya. Oke. Yang di dalam kurung lose-nya itu kita ganti ke bentuk present karena dia subjeknya adalah they, maka dari itu pilihan jawabannya adalah A, lose. Dia tetap menjadi lose. Oke, pertanyaan ketiga, I will never lie to you if blah 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 no before. Nah, ini tipe conditional yang kita lihat would-nya, would ditambah never tambah land, would ditambah verb 1, otomatis ini conditional sentence tipe 2, ya. Nah, jawaban dari nomor 3, no-nya karena tipe 2 itu setelah would ditambah verb 1 adalah simple past, maka dari itu no-nya menjadi new, ya. Yaitu pilihan jawaban C, ya, jawabannya C untuk yang pilihan ganda. Sekian penjelasan dari saya tentang conditional sentence. Thank you very much for watching this material, and I do hope that this material will be beneficial for you, especially for making sentences in conditional sentence. Yeah, thank you so much for watching. I'll see you again later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.